di Transportation Research RD. Kalau ingin membaca, silahkan. Ada topik terkait Public Acceptance and Environmental Impact of Electric Bus Services. Ini baru publish Juni kemarin. Jadi saya dan teman-teman peneliti lainnya ini kami gunakan stated choice preference, ya, dengan mixed logic model. Kemudian kita hitung shiftingnya seberapa banyak, dan kita hitung emission reduction-nya berapa dari ketika beralih dari moda lain menggunakan electric buses. Kemudian yang satu lagi di ride hailing tadi ada, jadi kami yang di case studies on transport policy ini kami lakukan survei sekitar 5.000 pengguna transportasi umum di Jakarta, jadi di MRT, Transjakarta, kemudian komuter lain dan juga LRT kami survei, dan kemudian kami lihat bagaimana multimodal commuting yang mereka lakukan. Jadi kita lihat ada, nanti hasilnya ada sedikit nanti saya sampaikan dalam presentasi ini. Ada yang lainnya terkait dengan bagaimana dampak online learning terhadap mobility dari mahasiswa. Ini juga kerjasama dengan kolega di ITENAS, ya, dan satu lagi ke arah logistik, ya, bagaimana performance dari pelabuhan, ya, sistem dengan pendekatan sistem thinking ini yang juga kami publish di tahun ini. Kemudian sedikit perkenalan mengenai ITS sendiri. ITS Indonesia ada bagian dari ITS Asia Pacific Forum, dan ITS World Community adalah organisasi non-profit, ya, non-profit, bahkan pengurusnya disuruh bayar. Bukan digaji tapi disuruh bayar gitu, ya, ikutan membership juga gitu, ya, sejuta setahun gitu, ya. Jadi ini not for profit, dan juga mungkin buat mahasiswa akan bagus juga untuk terlibat, dan membernya juga murah, 100.000 kalau nggak salah setahun gitu, ya. So ini yang mulai 2021 saya dan Pak Yosafra banyak terlibat. Jadi topik-topik utama yang di situ adalah terkait digital transformation for transport development, integrated urban transport system, electric transport, smart driving and logistic, and safety and healthy mobility. Saat ini memang topiknya masih fokus di 3 yang paling atas dulu, ya, yang bawah belum banyak kami lakukan. Nah, kalau masuk ke dalam kaitannya dengan transport and society itu seberapa kuat sih sebenarnya. Nah, ini memang tahun 2004, ya. Jadi saya bergabung menjadi mahasiswa S3 di University West of England, Bristol, itu pada saat Center for Transport and Society didirikan oleh Profesor Glenn Lyons, ya. Kalau Bapak Ibu rekan semuanya kalau lihat di publikasi transportasi, kalau ada Profesor Glenn Lyons itu memang bidang beliau banyak terkait dengan bagaimana kaitan transportasi dan masyarakat gitu, ya. Dan itu bidang yang memang belum banyak dilakukan riset pada saat itu, ya. Dilakukan riset oleh institusi yang lebih dahulu sebelumnya kayak Leeds, ya, Leeds University itu kan juga ITS ini sangat terkenal, ya. Memang nggak banyak ke arah situ. Kemudian UCL London juga, Southampton juga bidangnya agak berbeda. Jadi ini sesuatu yang waktu itu baru untuk dibawa. Ya, jadi dari definisi yang beliau sampaikan pada saat itu, ya, dia sampaikan bahwa transport system harus dikembangkan dan dijalankan, ya, untuk mendukung ekonomi, ya, vibrant ekonomi, ekonominya berjalan dengan baik, dan juga equitable society, ya, society yang equitable, jadi yang mendapatkan keadilan, ya, with enhanced opportunity, ya, for individual to fulfill their potential, enjoy satisfactory quality of life. Jadi menikmati hidup, ya, tujuannya supaya apa? Transportasi itu untuk orang supaya ekonomi jalan dan juga society-nya mendapatkan manfaat dengan adil dan menikmati hidup, ya, satisfactory quality of life. Tapi ada syaratnya juga. This must be achieved, ya, without undue adverse effect on built and natural environment. Nggak ada dampak terhadap lingkungan, baik yang lingkungan yang buatan manusia maupun lingkungan yang natural itu tidak ada atau diminimasi. Ya, tujuannya apa? Supaya bisa berkelanjutan, ya, memenuhi kebutuhan generasi masa depan. Ya, ini kalau beliau sampaikan seperti itu. So kita lihat
berbagai macam aspek yang disampaikan yang muncul dari definisi ini. Ada ekonomi, pasti tujuannya supaya membantu ekonomi, mobilitas itu penting, ya, transportasi penting dalam mendorong ekonomi, tapi juga jangan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Nah, mungkin sudah familiar dengan apa sih sustainable transport, ya, tujuannya apa gitu kan, ya. Jadi kalau kita lihat, kita kaitkan dengan ini, intinya adalah ya dua tujuan sustainable transport, ada preservasi dari kualitas lingkungan, kemudian mengurangi social inequality. Ya, tujuannya dua itu. Tapi juga bagaimana itu bisa terjadi, ya? Bagaimana itu bisa terjadi dengan konsisten, ya? Ada karena ada dua hal yang harus dipenuhi, ya. Karena satu sisi kita harus meningkatkan mobilitas, ya, lebih banyak, ya, tapi satu sisi mengurangi penggunaan kendaraan di situ, ya. Jadi itu yang mungkin kita sama-sama yang melakukan studi di transportasi mencoba mencari solusi dari situ, gitu ya. Tentunya bisa macam-macam. Nanti kita diskusikan bersama. So, sustainable transport adalah driver dari sustainable development, ya, sehingga tadi tujuan kembali, ya, tujuannya supaya manusia bisa menikmati hidupnya, ya, life full and full, semua aktor, ya, dari government, bisnis, civil society, dan juga kita semua. Tujuannya, ya, kalau kita balik ke definisi sustainable transport, bahwa adalah transport system yang safe, affordable, accessible, efficient, resilient, dengan tetap mengurangi karbon dan emisi dan dampak lingkungannya. Nah, ini mungkin kalau kita lihat di SDG, ya, sini bagaimana ada beberapa SDG yang terkait dengan ini, ya, bagaimana carbon reduction, ya, ada sekitar, kemudian terkait dengan affordable clean energy, responsible consumption, dan sebagainya. Nah, penelitian yang sudah saya lakukan dari saat ini, aku pengguna, ya, understanding user behavior, ya, karena tujuannya ya memang kita ingin beralih, gitu ya, kita ingin pengguna kita, misalnya bicara sustainable transport, kita ingin semuanya bisa melakukan mobilitas dengan bagus, quality of life-nya terpenuhi, tapi juga dengan cara yang sustainable, gitu ya. Sustainable itu seperti apa, ya? Mungkin paling mudah digambarkan adalah, ya, makin banyak menggunakan public transport, ya, kendaraan umum, ya, karena emisinya lebih rendah, kemudian efisiensi pengguna lebih tinggi. Nah, itu di Jakarta, ke bawah kendalinya di bawah gubernurnya Pak Anies Baswedan, yaitu yang di tengah-tengah itu, ya, ketua DKI Jakarta itu dari Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Selatan sampai Barat, itu hanya di bagian sini saja, ya, bagian saya. Padahal sebenarnya penumpang hidup Jakarta ini di luar ini lebih luas di sini, ya, dari Bekasi, ya, saya tinggal di Bekasi di sini, ya, kemudian Bekasi ini, Bekasi Regensi ini kabupaten luas sekali, Bekasi City, Kabupaten Tangerang, dan Bogor, ya. Bogor ini ada populasinya 31 juta manusia tinggal di situ. Trip daily-nya 88,2 juta, ya. Dan ya, public transport share-nya sekarang sekitar 25-30, masih sedikit. Nah, tantangannya adalah commuting 2-4 jam sehari. Ya, kayak saya, misalnya saya tinggal di Bekasi, kantor saya di Jakarta, gitu aja. Terus per tahun. Kerugian productivity karena traffic congestion. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ya, 30%
ya 30% atau mungkin 20%. 2019 itu 25%. Itu sebelum pandemi. Setelah pandemi lebih kecil lagi yang kembali menggunakan public transport. Ya, kalau kita lihat mode share-nya di sini paling besar private vehicle 62 sama di atas 60 juga 6,6%, yang hampir 10%, mungkin maksimal sekitar 20% yang plus nanti angkot dan sebagainya. Nah, dari ini survei BPS. Nah, sedangkan Master Plan di Jabodetabek, BPTJ yang diterbitkan 2019, mengharapkan 2029 itu sampai 60%. Berat sekali, memang berat sekali. Ya, saya lihat sampai 10 tahun ke depan itu 40% aja sudah bagus, ya. Tapi 60% ya kita lihat nanti bagaimana, tergantung keberhasilan shiftingnya itu tadi. Nah, ini kemudian dari data BPS tersebut, apa sih menjadi alasan komuter ya tidak menggunakan public transport? Ada beberapa yang penting di sini ya, karena long travel time ya, lama ya perjalanannya, kemudian tidak praktis ya, tidak praktis mau ke halte ke stasiun itu susah gitu ya, susah, harus naik angkot atau apa, kalau harus naik apa Gojek atau Grab dulu atau ride hailing dulu itu kan juga hal juga gitu ya. Ya ekspensif ya, lagi ekspensif ya, karena banyak banyak apa namanya banyak segmen yang harus mereka lalui gitu ya, sehingga mahal dan inaccessible ya, nggak semua daerah tercover dengan itu ya, walaupun kalau kita lihat Transjakarta sekarang sudah bisa mencakup 80% lebih area Jakarta ya untuk akses terhadap apa namanya layanannya. Nah, kalau kita lihat the top main reason ya, top two main reason di sini adalah long travel time and impractical. Jadi ini menunjukkan apa sih ya, lama dan nggak praktis ya. Nah, kalau kita lihat datanya di sini ya, komuter ini data sekitar 5.000 responden yang kami survei, ini rata-rata 3 sampai 6 segmen. Dari origin destination itu 3 sampai 6 segmen. Ya, walaupun mayoritas 3 segmen. Nah, 3 segmen itu kayak first mile, main mode-nya apa ya, CL ini komuter line itu KRL, ya, kemudian BRT itu Transjakarta, MRT itu MRT, LRT itu kecil ya di situ. Jadi mayoritas 3 segmen ya, first mile bisa two wheel ride hailing itu apa namanya ojek online, kemudian atau menaik motor pribadi kemudian parkir di stasiun kayak gitu juga banyak juga, atau jalan kaki kalau rumahnya aksesnya dekat, atau menggunakan microbus itu angkot ya. Ya. Kemudian menggunakan main mode-nya di sini yang di tengah-tengah ini main mode-nya, kemudian last mile-nya apa? Apakah walking, jalan, apakah ride hailing lagi. Ini cukup besar dominasi ride hailing di sini ya, dan juga jalan juga panjang, memang ada yang 6 segmen ini ganti-gantinya berapa kali dan sangat melelahkan. Nah, kalau kita lihat ya ini poin-poin ini adalah poin di mana mereka tinggal atau origin ya yang hijau ini ya, yang hijau yang di luar ini ya yang hijau ini origin, yang merah ini destination. Jadi kita coba taruh ini titik awal titik akhirnya gitu ya. Kita lihat seperti apa namanya benang yang ruwet di sini ya. Nggak kaget ya, memang kemacetannya terjadi di tengah-tengah karena ujungnya ada yang dari pinggir ke tengah, ada yang pinggir ke ujung satunya lagi, akhirnya banyak banyak intersection di situ ya. Jadi memang di situ pusatnya. Ya, dan 3 sampai 6 segmen itu multi modes dan multi rutenya bisa macam-macam. Nah, kemudian kita lihat dari distannya one way ya, one way rata-rata 25 kilo ya, 25 kilo dari tempat asal ke tujuannya ya. Kemudian duration ya one way rata-rata 1,12, jadi ya 1 jaman lah, satu one way ya. Nah, kalau lihat segmennya memang 77% 3 segmen, kemudian ada 17,5% 4 segmen, 4,6% 5 segmen, dan lebih kecil lagi 6 segmen.
Kalau kemudian kalau kita lihat moda-moda yang berapa panjang yang mereka gunakan, yang paling panjang memang menggunakan kereta KRL ya, komuter lain, karena dia memang lintas lintas provinsi dari Bekasi ke DKI, dari Tangerang ke DKI, dari Depok ke DKI, dari Bogor ke DKI itu juga panjang. Ya, kemudian nomor dua adalah busway Transjakarta sekitar 12,84 km, bis 11,84 KRL, karena memang saat ini kan baru satu line ya, dan dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI itu hanya 10 kilo gitu ya, jadi ya memang ujung ke ujung nih. Nanti mudah-mudahan nanti fase 2 sudah lebih sejauh lagi dan sebagainya di sini. Kemudian distansinya kita lihat ya, tadi rata-rata 25,15 km, tapi yang kita lihat paling banyak itu 10 sampai 20 km, diikuti 20 sampai 30 km di sini. Dan waktunya kita lihat distribusinya ada di sebelah kanan ini juga. Dan ketika kita tanya juga, apa sih yang mempengaruhi keputusan menggunakan transportasi umum dengan multimodal seperti yang mereka lakukan, ya apa sih yang penting buat mereka sih kalau menjalankan transportasi seperti itu? Yang pertama adalah predictable travel time ya. Mereka ingin waktu perjalanan itu bisa diprediksi dengan baik. Ya, kalau saya berangkat dari Bekasi jam segini, saya sampai kantor saya jam berapa sih? Ya. Yang kedua, comfort ya, comfort itu kenyamanan di dalam moda transportasi itunya. Ya, saya rasa saat ini sudah cukup bagus ya, karena banyak perbaikan dilakukan. Ya. Busnya sekarang bagus, kemudian apa namanya kereta KRL juga bagus, MRT juga nyaman gitu ya. Yang ketiga tarif ya, harga kebetulan nomor 3 ya di sini. Nah, kemudian kemudahan berganti dengan moda lain ya, misalnya dengan kalau yang first mile last mile dengan transportasi online ya, karena memang saat itu yang on demand ya, sesuai dengan kebutuhan, turun stasiun saya mau ganti naik Gojek atau naik Grab di situ lebih mudah, dan kemudian clear pick up point ya, jadi di mana bergantinya itu juga penting. Jadi ini menunjukkan transit ya, apa namanya kemudahan transit dari satu moda ke moda yang lainnya ini terjamin, dan hal-hal lainnya. Ya. Nah, melihat fenomena ataupun permasalahan yang dihadapin Kota Jakarta seperti yang tadi saya sampaikan, kita ingin melihat ya bagaimana sih masa depannya, gitu ya. What future we will have. Ya, jadi kalau future of mobility ini saya nggak bicara mobil terbang atau pesawat, kok pesawat bisa terbang, ya. Mobil terbang atau apa yang futuristik gitu. Tapi kita bicara masa depan dari mobility itu seperti apa? Ya, future of mobility. Di kata futures ini bisa jadi artinya ada masa depan yang macam-macam gitu ya. Nah, ini pendekatan yang ya salah satunya ya Profesor Ben Lyon itu lakukan juga ya di Inggris ya, dan beberapa peneliti lainnya itu melihat bagaimana masa depan mobilitas. Ini kami lakukan studi ini sekitar 6 bulan tuh ya, pada akhir 2020 sampai awal 2021 waktu itu. Jadi pendekatan yang kita gunakan adalah namanya scenario planning. Ya, scenario planning. Kadang-kadang kalau kita memproyeksikan masa depan itu, yang kita gunakan adalah forecast planning. Ya, forecasting, ya, udah biasa kita forecasting kan. Punya data historical, ada trennya, kemudian kita lihat ke depannya seperti apa. Apakah tetap sama atau bertambah 10% atau kurang minus 10% gitu ya. Tapi kalau scenario planning itu kita melihat merencanakan multiple future. Jadi berbagai macam masa depan yang mungkin terjadi, tidak hanya melihat apa yang kita tahu saat ini, tapi juga apa yang akan terjadi atau mempengaruhi kita di masa depan. Ya, kita gunakan yang namanya scenario planning. Nah, jadi kita ingin melihat ya kemana kita mengarah di tahun 2030. Mungkin beberapa tren sudah muncul ya, electric vehicle sudah muncul, share mobility sudah ada, automated vehicle masih banyak riset ya, masih dilakukan riset, tapi masih yang terakhir itu di BSD ya, waktu itu ada apa nama Sinarmas bekerjasama dengan Toyota ya, Toyota kalau nggak salah akan melakukan uji coba di sana ya. Ini mungkin ke arah situ, atau juga connected mobility ya, to where ya, kemana sih kita mengarah nantinya.
Nah, metodologi ini kita lakukan dengan melihat sensing the future, ya, detecting weak signalnya apa saja, driving forces-nya apa saja, dan bagaimana, dan kita mencoba melihat ya yang mana akan terjadi. Ya, kita bukan memprediksi ya mana yang akan terjadi. Semuanya bisa terjadi senario ini, tapi apa yang harus dilakukan jika sesuatu skenario ini terjadi. Dan skenario itu, pendekatan skenario planning ini melihat sesuatu outside in, dari luar ke dalam, ya. Bagaimana perubahan contextual environment, ya. Contextual environment itu seperti apa sih, misalnya kondisi setelah COVID seperti apa? Apakah mobilitas masih sama atau berubah? Perubahan demografi misalnya, ya, apakah komposisi penduduknya generasi gen gen apa sekarang, Gen Z, ya, milenial, post milenial ini seperti apa gitu ya. Mereka masih memiliki mobil itu sebuah keharusan, atau mereka sebenarnya nggak penting, ya, saya bisa kemana-mana dengan mudah, ya, atau bagaimana, ya. Kemudian perkembangan teknologi, kondisi makroekonomi, policy government, dan sebagainya. Dan kemudian ada juga namanya industrial environment, ya, di mana interaksi antara customer dengan pemberi layanan, kemudian kompetisi yang terjadi, ya, dan sebagainya. Kemudian ke dalam adalah yang di dalam organisasi atau dalam perusahaan ataupun institusi. Nah, ini pendekatannya, ya, pendekatan senarionya. Nah, yang prosesnya kita lakukan secara bertahap ini. Jadi ada berapa minggu ini? Sekitar 12 minggu, 4 bulanan, yang 3-4 bulan kita secara intensif melakukan prosesnya, ya, dari mengambil data, literatur, online interview, online survei, kemudian kita discuss dengan tim, sampai akhirnya kita bisa memunculkan apa sih skenario-skenario. Ya, ini steppingnya. Nah, dan kalau referensi yang kami gunakan adalah ini, studi paper oleh Valley. Yang Valley ini dia melihat bagaimana skenario dibuat, ya, kemudian bagaimana kita melihat profil dari individu di masa depan seperti apa. Dari situ kita bisa melihat kondisi di masa depan itu dalam setiap skenario untuk setiap tipe persona ini seperti apa, ya. Karena kita kalau bicara pengguna transportasi umum ini kan nggak sama, karakternya beda-beda, ya. Ada yang ownership of vehicle itu nggak penting, ada yang penting karena saya bisa mobile kemana-mana, ada yang memang cinta lingkungan sehingga naik umum terus dan sebagainya. Ya, terakhir kan baca juga banyak juga orang bisa golongan menengah ke atas di Jakarta ini naik angkutan umum itu banyak juga ternyata, gitu ya. Kan itu kan tipe-tipe atau karakter, kita namakan persona, ya, kalau di marketing namanya persona, itu berbeda-beda. Nah, itu kita padukan sehingga kita bisa melihat apa sih yang menjadi opportunity ataupun tantangan di masa depan. Nah, partisipannya siapa yang kita libatkan? Ini berbagai macam partisipan yang kita lakukan interview dengan 27 partisipan dari operator transportasi umum, ya, kemudian ride hailing, kemudian utility company, karena bicara mobil listrik itu kita interview PLN juga, gitu ya. Kemudian investment company juga, bagaimana mereka mau invest di dalam layanan transportasi, konsultan, dan sebagainya. Jadi kita dan juga dari BPTJ kita undang BPTJ, dan di Sub DKI juga kita libatkan di situ dalam interview untuk mengembangkan skenario itu. Nah, dari situ kita coba mencari apa sih stage yang awal, kita lihat apa sih menjadi tantangan, ya. Apakah yang menjadi barriers, ya, tantangan saat ini, obstacle, ataupun yang akan menjadi future challenge di masa depan seperti apa. Ya, ini kita lakukan coding, ya, dengan kualitatif data analisis, kita coding, kita lihat mana sih yang menjadi keyword utama yang paling sering disebut, paling sering menjadi concern itu apa saja, gitu ya. Nah, yang kita lihat yang kuning-kuning saja lah di sini. Ya, ada yang current obstacle, tantangan saat ini yang pertama adalah inequitable and poor infrastructure condition, ya, infrastrukturnya belum layak. Yang kedua adalah regulasi atau policy untuk mendorong public transport use itu belum ada atau belum diterapkan dengan baik.
Yang ketiga commuter behavior, ya. Kemudian yang keempat adalah intermodal integration, ya, integrasi antar moda. Itu yang dianggap menjadi tantangan saat ini. Ya. Kemudian kalau ditanya apa sih tantangan masa depan, ya kurang lebih hampir sama ternyata. Dia jadi para stakeholder ini melihat di masa depan ini kurang lebih tantangannya masih masih kayak gini juga gitu ya. Infrastruktur, kemudian regulation policy, kemudian intermodal integration, dan mengubah perilaku pengguna ini juga tetap menjadi tantangan ke depannya. Nah, ini kalau kita ambil yang pokok yang besar-besarnya ya adalah ini tadi ya, apa yang harus dilakukan ya, need to tackle inequitable and poor infrastructure, kemudian need to change the commuter behavior, mengubah perilaku pengguna, kemudian regulasi atau kebijakan yang mendorong penggunaan transportasi umum, dan terakhir adalah intermodal integration. Ya, ini beberapa sudah mulai dijalankan di Jakarta. Nah, ini kemudian kalau kita mau lihat secara detailnya ini ada semuanya sih ya. Mungkin nggak perlu saya sebut satu persatu. Ya, ini apa saja driving forces-nya yang mendorong perubahan. Nah, kalau kita coba lihat keterkaitannya, karena setiap aspek yang ada di sini itu saling terkait, ya. Sehingga kita mau coba lihat keterkaitannya seperti apa, ya. Dengan ini ada metode Dematel namanya, metode Dematel di mana dari mapping apa namanya hasil interview tadi, coding tadi, kita melihat keterkaitan satu faktor dengan yang lainnya. Ya, dari situ kita coba melihat apa yang menjadi skenario masa depan. Nah, kalau kita lihat di bagian yang saya tandain ini ya, saya tandain coklat ini. Ini kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini bahwa pengembangan infrastruktur ini masih banyak fokus di jalan dibandingkan di transportasi umum. Ya, sehingga mendorong penggunaan private vehicle. Ya, kita menganggap kemacetan itu diselesaikan dengan membangun jalan. Padahal membangun jalan itu juga mengundang kemacetan gitu ya. Jadi itu fenomena yang terjadi juga di Inggris ya, di United Kingdom tahun 70-80-an. Mereka bangun tol sampai akhirnya berhenti kan. Akhirnya apa namanya paradigm bahwa membangun jalan itu untuk mengurangi kemacetan itu dihentikan, jadi berubah karena itu memang nggak apa namanya juga mendorong orang membeli mobil juga atau membeli kendaraan pribadi. Itu yang terjadi di Jakarta beberapa tahun yang lalu. Ya. Tapi sekarang sudah berubah. Ya, fenomenanya berubah. Jadi fokusnya ke transportasi umum. Klasik ya, ada LRT, ada MRT dibangun, kemudian ada ya kereta cepat ya Jakarta ke Bandung itu. Walaupun itu bukan untuk dalam apa namanya bukan untuk urban. Ya. Tapi shiftingnya sudah terjadi. Ya, kalau dulu itu ya road development fokusnya di situ, kemudian government budget ya bangun untuk pembangunan infrastruktur yang fokusnya di jalan. Kemudian kalau kita lihat ya kemudian terjadi peralihan ya, di mana pemerintah sudah mulai mendukung adopsi EV, electric vehicle. Ya, terlihat di bawah ini sudah ada government subsidy juga ya untuk EV adoption ya, subsidi bentuknya insentif ya, sehingga pembelian kendaraan listrik itu juga bisa dikurangin harganya yang lebih murah ya, lebih terjangkau lah gara-gara ada subsidi di situ. Yang kemudian kalau kita lihat lebih luas lagi ya, ini kondisi di mana EV adoption ini tidak tergantung pada pemerintah saja, tapi juga private investment ya, swasta juga sudah mulai masuk dalam pengembangan electric vehicle juga, ya, sehingga meningkatkan EV dan mengurangi subsidi, ya. Dan juga pada saat bersamaan public transport quality sudah ditingkatkan karena government budget ini digunakan juga untuk memberikan subsidi pada peningkatan layanan public transport, ya, public transport. Ya, walaupun mungkin beda-beda di setiap kota ya. Di Jakarta sendiri subsidi untuk Transjakarta aja itu 4 triliun. Ya. Supaya menjaga harga tiketnya dari kapan itu ya, dari awal di 3.500 sampai sekarang 3.500. 2005 sampai saat ini masih sama 3.500. Subsidinya sudah 4 triliun. Ya. Kalau kita bandingkan misalnya ada kota di lain, misalnya Solo itu APBD-nya aja 4 triliun gitu ya. Ya, jadi
Jadi sebesar itu ya subsidi yang diberikan. Tapi ya daripada buat membangun jalan ya mungkin itu yang harus yang tepat dilakukan ya. Setelah sadar sekian lama akhirnya tepat itu dilakukan. Ya, ya. Shifting, melakukan shifting dari pengguna transportasi pribadi ke umum. Kemudian satu lagi fenomena yang juga mulai development. Ya, jadi pengembangan infrastruktur ini tidak hanya untuk pengembangan jalan, tapi juga untuk pembangunan transit oriented development yang tidak hanya dengan government budget, tapi tanahnya mungkin tanah milik pemerintah, tapi kerjasama dengan developer di situ, sehingga ya pembangunan dilakukan di dekat stasiun ataupun ya dekat stasiun ya. Mungkin hari kemarin dan hari ini itu ada TOD Forum di Jakarta itu yang diselenggarakan MRT dan Bridgechamp ya di situ. Nah, kemudian kita juga melihat adanya bagaimana new teknologi digunakan ya. Tujuannya untuk mendorong intermodal integration nih ya. New teknologi mendorong intermodal integration sehingga meningkatkan kualitas public transport, dan juga new teknologi ini juga untuk mendorong pengembangan EV ya, sehingga bisa baterai itu bisa lebih murah gitu ya, harganya bisa lebih terjangkau gitu ya. Nah, ini kondisi-kondisi yang memang apa namanya dapat terjadi di Indonesia atau sudah mulai terlihat gejalanya ke arah mana gitu terjadinya. Ya, dari berbagai macam empat model interaksi tadi ya, dari yang ini kita namakan social dilemma of public and versus public transport ya, di mana berkompetisi antara transportasi umum dan transportasi pribadi. Kemudian kita lihat bagaimana pemerintah mulai memberikan dukungan pada electric vehicle, ya. Kemudian bagaimana pemerintah mulai membangun public transport, ya, dan ujungnya akan terjadi integrasi, ya, yang kita namakan seamless mobility di sini, ya, sehingga terjadi intermodal integration and connectivity. Nah, keempat kondisi tersebut kami berikan nama ya, senario-senario. Ya, kalau kita lihat sebenarnya kalau mulainya paling enak lihat dari kanan di sini. Ini social dilemma of public versus public transport. Ini kondisi yang mungkin masih terjadi saat ini, tapi sudah terjadi lama. Ya, di mana kendaraan umum berkompetisi dengan kendaraan pribadi. Ini satu senario. Yang kedua, ya senario 3 di sini adalah namanya exclusive green community. Ya, di mana teknologi adoption dari EV meningkat, ya, tapi karena banyak terfokus pada private vehicles, ya, tak menimbulkan convenience. Oke, nggak apa-apa, kita mengurangi emisi, tapi beralih ke mobil listrik, gitu kan. Ya, semua ganti mobil listrik, bahkan motor listrik juga mulai digenjot juga, gitu. Ya, secara jumlah nggak berubah, gitu ya. Mungkin secara emisi ya nggak polusi dan sebagainya, tapi tetap macet juga kalau itu terjadi terus, gitu ya. Sehingga mungkin nanti salah satu solusinya adalah yaitu pengembangan public transport yang elektrik basis seperti itu juga. Kemudian senario 2, culture of public transport ya. Ini kondisi di mana public transport itu tidak hanya digunakan oleh karena persepsinya kan public transport itu digunakan untuk golongan menengah ke bawah ya. Ya, orang yang mau keringetan naik transportasi umum 2 jam dari rumah ke tempat kerja, orang yang uangnya pas-pasan gitu ya. Persepsinya seperti itu ya. Nah, ini yang mau diubah gitu ya. Sehingga kalau ini terjadi middle upper class itu semua public transport gitu ya. Sehingga layanannya yang itu yang terjadi baru di MRT itu ya. MRT itu banyak pegawai berdasi yang naik MRT gitu ya. Karena apa namanya, kantornya juga di situ, dia naik ke mobil park and ride ya, atau diantar sampai stasiun Lebak Bulus, dari Lebak Bulus ke situ. Tapi sayangnya itu baru 10 km ya, nantinya kalau lebih jauh lagi akan lebih banyak lagi penumpangnya. Yang terakhir senario 1 adalah namanya one seamless ecosystem ya. Ya, ini semuanya terintegrasi. Nah, ini kondisi-kondisinya bagaimana sih? Kondisi yang terjadi setiap senario. Kalau senario 4 sosial dalam public transport, di sini akses transportasi umum masih terbatas. Ya, private vehicle mendominasi, ya kendaraan pribadi mendominasi, belum ada emission standard policy di kota, ya masih bebas saja gitu ya kotanya. Jadi mau polusi apa emisinya mau asapnya ngebul banyak apa enggak tetap boleh aja masuk. Ya, transport development-nya lambat, ya kemudian
pengembangan banyak fokus di jalan dan tol, kemudian traffic congestion terjadi. Ini senario ya, ini senario. Jadi apa namanya, suatu situasi yang kita namakan social dilemma ini terjadi dengan ciri-cirinya seperti ini. Ya, mungkin ini Jakarta beberapa tahun sebelumnya seperti ini kondisinya. Makin bikin jalan layang, tol dalam kota dan sebagainya. Fokusnya bangun jalan tol itu aja. Ya, mungkin 5 tahun yang lalu lah seperti itu. Nah, senario ketiga, ketiga ini maksudnya kita hitung dari belakang ya, 4, 3, 2, 1. Ya, di sini ciri-cirinya adalah masih akses public transport masih terbatas, insentif EV masih terbatas juga gitu ya. Maka kita namakan exclusive green community. Karena mobil listrik itu masih mahal, yang beli orang yang punya uang gitu ya. Karena harganya masih 40% lebih mahal daripada mobil ICE ya, combustion engine ya. EV is adopted by middle and high class, high economic class, yang adopsi middle up. Ya. Belum ada emission standard policy in the city. Ya. Pengembangan masih juga pada fokus jalan dan tol, traffic congestion, tapi less polluted ya, karena penggunaannya beralih ke mobil listrik, kendaraan listrik di situ. Kemudian senario 2 adalah culture of public transport, budaya transportasi umum. Ya. Sini akses transportasi umumnya besar, terjadi digitalisasi dan elektrifikasi public transport, ya, bus listrik sudah banyak, kemudian ada pembatasan kendaraan fosil fuel, gitu ya, misalnya di Jakarta ada ganjil genap, mobil listrik itu bebas tuh, mau platnya ganjil atau genap bebas saja, ya. Atau nanti ada ini ya, apa namanya, ada ERP, ada zero emission zone, ya semacam-macam. Dan EV tetap masih digunakan oleh middle and high economic class. Nah, ERP sudah diterapkan dan kemudian terjadi pengembangan transit oriented development di situ. Jadi sudah beralih nih tadi shifting ke banyak ke penggunaan transportasi umum. Orang suka tinggal di apartemen atau perumahan yang dekat dengan layanan transportasi umum. Nah, skenario 1 ya ini yang mungkin kita ingin harapkan terjadi gitu ya. One seamless ecosystem yang seamless. Ya, mobility as a service menjadi norma, ya, MAS. Ya, kemudian integrated transport and system infrastructure, ya. Kemudian limitasi tentunya ada push, ada pull, ada pushnya juga, ya. Pushnya limitasi fossil fuel, covered vehicle, pullnya ada insentifnya, ya, sehingga insentif untuk EV sehingga lebih affordable, ya. Kemudian karena sudah terintegrasi fleksibel ya, mengubah moda itu mudah dilakukan dan masyarakat juga banyak menggunakan active transport ya seperti sepeda atau jalan kaki di sini. Nah, ini senario one seamless ecosystem. Nah, yang mana yang kita inginkan gitu ya? Tentunya yang di ujung ya. Kalau kita bicara transformatif senario ini kita pengennya terjadi yang di sini gitu ya. Nah, saat ini kita mungkin sudah beralih dari yang ada di bawah ini senario 4 ini ya, social dilema ya, kemudian 10 tahun ke depan mana yang akan terjadi, apakah kita bisa menjadikan senario 1 ini terjadi atau kita masih fokus ya mungkin masih di senario 2 ini ya, sudah banyak menggunakan public transport, atau kita malah masuk ke senario 3 ya, exclusive community of electric, exclusive economic, exclusive green community yang kita namakan itu, atau kita langsung loncat nih nantinya social dilemma langsung menjadi one seamless ecosystem, ya, atau ya worst case tetap ini masih aja macet gitu terjadi, ya. Nah, senario-senario ini sebenarnya juga membantu kita untuk melihat apa sih yang dibutuhkan untuk mewujudkan sesuatu, ya. Kita mau one seamless ecosystem, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita hindari? Ya tadi, jangan sampai tadi apa namanya electric vehicle itu terlalu mahal gitu, orang nggak mau beralih ke sana. Itu yang mau kita hindari. Jangan sampai orang nyaman dengan kendaraan pribadi gitu ya. Nah, ini bagaimana kita maksud saya nyaman itu artinya nggak mau pindah gitu jadinya ya, karena apa namanya beralih ke transportasi umum. Nah, ini senario dan bagaimana ke sana.
Apa yang terjadi sejauh ini ya? Kalau kita melihat senario, ujungnya kita ingin mencapai one seamless ecosystem tadi. Nah, ada 3 hal yang memang menjadi fokus utama dari kalau kita coba melihat apa sih implikasi dari masing-masing skenario dan apa sih opsi ya yang bisa kita lakukan dalam setiap skenario. Yang kami sampaikan ada tiga hal di sini ya. Yang pertama digital transformation of transport services, yang kedua integrated urban transport system, yang ketiga electric transport. Apa yang terjadi sejauh ini ya? Mungkin kalau yang pertama yang satu dan dua ini saya gabungkan ya, digitalisasi dan integrasi ini terjadi pada waktu bersamaan gitu ya. Nah ini yang kita secara regulasi sudah ada ya, regulasi untuk melakukan integrasi intermodal itu sudah ada ya, dari peraturan presiden ya, kemudian apa namanya Jakarta Perda DKI, peraturan gubernur itu juga sudah ada semua gitu ya untuk merancang ke situ. Yang terakhir ya terkait dengan Jaklingko ini mungkin sudah mendengar ya, Jaklingko mengintegrasikan berbagai moda. Yang terakhir kan bulan Juni kemarin itu kan integrasi tarif ya. Jadi naik apapun selama 3 jam bayarnya 10.000. Apapun itu sekarang ya baru 4 ya, MRT, LRT, MRT, LRT, KRL, dan Transjakarta plus angkot ya. Masih itu aja gitu ya. Naik 10.000. Jadi kalau saya dari Bekasi naik KRL sama 3 jam ya, sama 3 jam saya bayar 10.000 aja gitu ya. Ya. Nah itu. Walaupun ini cukup kompleks ininya operasionalisasi yang mereka lakukan. Nah, ya, kalau kita melihat dimensi integrasi itu kan macam-macam ya, integrasi dari fisik ya, physical integration, yang masalahnya adalah not all station are connected and have good transfer facility. Ya, integrasi fisik itu masalahnya itu. Setiap stasiun transfer facility-nya juga nggak sama gitu. Ada yang mudah, kayak kalau Dukuh Atas gitu ya, itu mudah tuh dari walaupun masih jalan ya, dari Transjakarta ke stasiun BNI ya, BNI ya, fisik ya. Solusinya apa ya? Butuh integrated network design, butuh multimodal station design di sini. Ya. Kemudian dari sisi manajemen, ya unharmonized policy, kebijakannya belum harmonisasi, birokrasinya kompleks, tidak ada integrator entity. Ya, waktu itu ya, mungkin sekarang ada Jaklingko, jadi ada entitas mengintegrasi. Karena sebelumnya Jakarta jalan sendiri, ini sendiri, gitu ya. Sehingga integrasi siapa yang melakukan? Jaklingko itu yang dilakukan kok Jakarta. Kemudian dari sisi tiketing, ini juga dilakukan juga. Karena pricing structure-nya beda-beda, e-ticketing-nya juga beda-beda gitu ya. Anda pakai masing-masing punya aplikasi sendiri juga gitu. Kompleknya begitu. Ya, sekarang kalau mau integrasi ya mau nggak mau harus pakai aplikasi yang sama gitu ya. Maka upaya kalau unduh aja Jaklingko udah ada itu sekarang dilakukan. Jadi udah mulai dilakukan integrasi aplikasi dan juga pricing-nya juga, ya, pricing-nya. Kemudian dari sisi layanan, ya schedulingnya, penjadwalannya harus disinkronisasi antar modanya. Kalau enggak, misalnya saya naik satu moda sampai di stasiun nunggunya lama karena jadwalnya nggak diintegrasikan gitu kan. Nah itu kan kadang sering terjadi gitu ya. Itu yang buat orang malas gitu kan sebenarnya itu banyak kan itu ya. Kalau di dalam kendaraannya mungkin mereka tahu ya macet ya lama, apa namanya, kalau lancar ya cepat gitu ya. Tapi ketika beralih, ketika berpindah itu kan kalau nunggunya lama, aduh ngapain saya berpindah. Gitu. Emang capek juga naik kendaraan umum. Ya, butuh sinkronisasi jadwal, butuh customer oriented services. Ya, ini penting juga ya customer oriented services. Saya rasa ini sudah banyak banget perbaikannya yang dilakukan ya. KAI itu bagus sekali juga. Komuter lain itu kan yang biasanya apa citranya adalah penuh sekali, macet, padat, mempet apa namanya kalau pagi-pagi itu kayak ikan apa namanya ikan asin ya karena sangat padat itu ya itu sudah jauh meningkat pelayanannya. Kemudian adanya juga end-to-end multimodal journey planner ya. Kalau saya mungkin ya Google Map juga sudah bisa kita gunakan ya walaupun nggak apa namanya mungkin nggak semua layanannya apa namanya ya
masih mungkin beberapa mod saja bisa masuk situ. Tapi dengan sekarang Jaklingko ini mencoba mengintegrasikan semuanya. Ya. Kemudian database-nya juga macam-macam ya. Kita coba melakukan riset terkait dengan multimodal dari pengguna. Kalau saya butuh data tap in gitu ya, tap in kan pakai Transjakarta misalnya, even di satu perusahaan saja itu kan providernya macam-macam, BNI ada, Mandiri ada, Bank DKI ada juga ya. Kan ngetapnya kalau saya ngetap pakai Bank DKI, database-nya di Bank DKI, kalau pakai BNI di BNI gitu ya. Nah, itu kan juga nanti perlu diintegrasikan juga ya. Nah, nanti integrasi data itu juga penting sekali ya, integrasi informasi penting sekali karena dengan begitu kita bisa memahami perilaku pengguna kan ya. Sekarang nantinya akan beralih menjadi server base ya dengan account based ticketing, account based. Jadi nanti kita tahu profil penggunanya seperti apa, misalnya ini dosen kerjanya di Jakarta, rumahnya di sini ya, kemudian apa namanya profil commuting saya ketahuan gitu ya dengan data tap in itu kan jadinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan saya misalnya begitu. Jadi integrated real time data warehousing and data analytic capability ini perlu dilakukan. Yang terakhir adalah brandingnya karena pengguna ini mungkin generasi muda-muda, generasi milenial dan generasi sesudahnya ini kan juga melihat bahwa branding sebuah layanan itu penting gitu ya. Naik MRT itu keren loh gitu ya. Karena apa namanya cool gitu ya kesannya. Jadi dan tempatnya apa namanya campaign-nya kan berarti kita 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 aware lingkungan, kita apa namanya cinta lingkungan dan sebagainya gitu ya. Sehingga campaign-nya perlu dikoordinasikan. Ya, dengan bentuknya apa? Joint marketing, unified marketing, integrated stakeholder management dan sebagainya. Nah, kemudian ya moving dari single system to integrated system ini ya single system atau integrated system ya. Kalau kita lihat masing-masing itu banyak sekali sistemnya gitu ya. Ya, sehingga kalau kita bicara ini kan ada levelnya mobility as service ya. Dari yang no integration ya sudah online tapi mas belinya masing-masing. Cara naik GR connection atau GA connection download app-nya, saya beli itu gitu ya. MRT download app-nya MRT. Nah, kemudian di level lebih tinggi ada integration of information. Ini ada multimodal travel planner ya, Google, Travi, Move It itu kan sudah mengintegrasikan informasi aja, tapi kita belum bisa beli tiket di situ kan. Kemudian integration of booking and payment. Ya, ini juga di apa namanya di beberapa perusahaan sudah melakukan ya walaupun nggak menjadi satu multimodalnya belum terjalin dengan baik. Ya, kemudian integration of services offer ya ada bundling dan sebagainya. Nah ini nanti Jaklingko juga melakukan itu ya. Dia akan modal bundling misalnya period pass namanya, weekly pass ya. Mereka sudah siapkan weekly pass ya seminggu. Kalau bayar seminggu itu berapa sih gitu ya. Dan ujungnya kenapa ya, penting juga ada integration of societal goal karena ada insentif, ada subsidi juga di situ. Ya, pembiayaan transportasi umum itu banyak subsidi. Jadi secara apa namanya keuangannya juga cukup kompleks di situ. Ya, bahkan untuk menggolkan 10.000 3 jam itu juga butuh meyakinkan DPRD DKI cukup lama. Ya. Nah ini kalau mau kita lihat lebih dalam ya fase-fasenya yang mereka sudah lakukan, misalnya dengan Jaklingko Agustus 2021 mereka launching aplikasinya, kemudian sudah bisa beli tiket berbagai moda di satu aplikasi yang sama. Kemudian Juni kemarin ya sudah ada ya apa namanya yang distance based fare integration ya integrasi tiketing yang 10.000 tadi sudah launching Juni 2022. Di September 2002 nanti diharapkan sudah ada account based ticketing dan period passes ya pas yang seminggu sehari dan sebagainya. Jadi diarahnya sudah ke situ. Kemudian yang lain terkait TOD juga sudah banyak dikembangkan di berbagai daerah yang di bundaran HI ini juga sudah berjalan ya mungkin di daerah-daerah lain sedang dalam proses.
Kemudian bicara electric transport, ya kita sudah tahu juga ya bagaimana pengembangan transport electric vehicle di Indonesia. Ini Pak Jokowi cukup aktif mendorong ini ya, electric vehicle become Indonesia National Program to Support Zero Emission dengan berbagai fase di sini. Dari apa namanya 2025 diharapkan ada inisiatif local production of electric motorcycle, kemudian 2030 sudah ada local production of electric vehicle. Jadi, nah, sekarang kan sudah ada juga factory-nya Hyundai tapi ya di Kerawang ya. Nah, ya ini mungkin beberapa hal lainnya terkait pengembangan di Indonesia ya. Targetnya 2030 itu four wheel 600.000 unit ya. Kemudian two wheel 2,45 juta unit ya, sehingga diharapkan terjadi penurunan emission dan sebagainya. Dan juga dilakukan berbagai macam penelitian terkait electric bus yang mungkin di Unan juga melakukan ini. Ya, mungkin saya skip saja sini ya, nasional e-mobility plan-nya seperti apa. Nah, mungkin ini ya tadi yang terkait salah satu studi yang kami publish di jurnal tadi terkait dengan electric buses ya. Kita lihat di DKI Jakarta 2030 itu diharapkan 83% dari busnya itu electric bus. Ya. 83%. Berarti phasing out ICE ya yang sekarang itu sampai 4.400 ya menjadi hanya separuhnya saja, dan pada saat bersamaan juga meningkatkan penggunaan electric buses. Ya memang harusnya target launching itu tahun lalu 2021 itu kita dengan Mbak Frida ya waktu itu melakukan seminar terkait dengan itu, dan sudah dilakukan pilotnya di Transjakarta dan targetnya 100 bus ya tahun ini gitu ya. Mungkin agak delay dari target yang diharapkan di sini ya, karena ya COVID pandemi ini juga. Selain itu juga beberapa tantangan lainnya, harganya lebih mahal, masih dua setengah kali lebih mahal daripada ICE bus ya. Kemudian investasi dalam electric power ini juga menjadi masalah juga, masih tantangan juga, karena nantinya kontraktornya ya apa istilahnya, operator yang dikontrak oleh Transjakarta yang menyediakan charging stationnya sendiri gitu ya. Jadi bukan di Transjakarta sendiri. Kemudian terkait dengan information system ya, training dan sertifikasi dari sumber daya manusia juga penting ya. Karena biasa pegang bus combustion engine berubah ke electric vehicle itu beda sekali gitu ya. Bahkan mengubah awareness masyarakat itu juga penting juga gitu. Bagaimana kok saya naik bus listrik kalau hujan bisa kesetrum nggak gitu ya. Ya kan juga menjadi ini juga ya, apa namanya, masyarakat juga masih bertanya-tanya kan gitu. Ya, tapi arahnya sudah berjalan ya ke mudah-mudahan, tapi menurut saya cukup ambisius ya, mencapai 83% di 2030. Tapi memang begitulah ya, plan itu memang harus selalu ambisius ya. Supaya paling nggak kalau tercapai 75% aja sudah bagus. Nah, selain itu juga first mile, last mile integration ya, ride hailing dari stasiun maupun dari layanan transportasi umum juga sudah dijalankan ya. Ini Grab misalnya sudah juga melakukannya. Mungkin yang terakhir ya, terkait dengan smart mobility atau integrated transportasi tadi yang menjadi poin utama dari future of mobility itu kan ujungnya adalah itu tadi ya, integrasi moda, antar moda atau multimodal dalam urban mobility ya. Nah, apa sih yang dibutuhkan di situ ya? Enabling smart mobility. Apa saja? Ya, yang pertama adalah integrasi fisikal pastinya ya. Integrasi itu mulai dari fisikal, kemudian integrasi sistem, integrasi payment dan sebagainya. Kemudian supporting industrinya juga perlu, ekosistem ya, bicara ekosistem. Ekosistem misalnya bicara electric vehicle, ekosistemnya juga harus dibangun juga. Ya. Kemudian yang kedua adalah ini yang penting juga ya. Ujungnya kalau sudah disediain semuanya, manusianya mau berubah apa enggak gitu ya. Ya, user behavior-nya kita harus moving user behavior from ownership based paradigm to access based perspective.
Ya, paradigmanya kan kita memiliki kan, kita beli motor, beli mobil, kita memiliki ownership ya. Tapi kedepannya diharapkan menjadi access based perspektif ya. Karena ya memang yang dilihat kendaraan pribadi itu aset juga sih kalau di Indonesia ya, aset juga gitu ya. Tapi kalau kita misalnya di Australia, Pak Yosi di Australia atau di Inggris gitu kan, mobil itu ya lama-lama ujungnya murah sekali, $350 gitu, itu harga mobilnya ya, karena sudah bekas deh ya. Karena kita ngitungnya sebagai cost gitu ya. Setiap bulan saya costnya itu berapa sih? Ya, ketika depresiasinya nol itu udah nggak ada harganya. Tapi di Indonesia kan nggak ada harga mobil yang murah sekali. Ya, yang paling masih puluhan juta juga gitu ujungnya gitu ya. Toyota DX78 aja kakak saya punya masih 20 juta gitu kan. Padahal udah 78 ya. Saya lahir tahun 78 gitu. So begitu. Buy mobility services, not the transport mode. Ya, diharapkan terjadi perubahan paradigma itu. Shifting from private vehicle to public transport. Ya. Kemudian policy and regulation-nya ada push and pull policy tentunya ya dengan berbagai macam jenisnya tadi. Kemudian ada allowance, tax holiday allowance, incentive to support electrification. Ini butuh itu ya, yang produksi electric vehicle di Indonesia perlu diberikan allowance atau insentif di situ, pembelinya juga perlu insentif ya, misalnya nggak kena pajak, barang mewah dan sebagainya. Kemudian intermodal integration, ya, integrasi tadi sudah banyak kita bahas, ya, integrasi dari berbagai bentuk moda baik public maupun private ya, kemudian sehingga menjadi travel package ya. Mungkin ini studi yang kami mau lakukan nih tahun ini juga ya, selain dengan terkait ITS juga terkait mobility as service. Kalau misalnya saya commuting saat ini dengan moda ini ya, misalnya nanti kalau saya beli paket ini ya, jadi sebulan itu saya bayar paket bisa 300.000, saya bisa naik apa saja. Mau nggak beli gitu kan. Nah, ini moda nanti arahnya ke situ. Mobility as service arahnya ke situ, bahwa ada bundle of services, ya, bundle of services. 300.000 saya bisa naik transportasi umum bebas ya, plus nanti kalau pakai apa namanya red hailing maksimal berapa kilometer gratis, atau naik taksi diskon 10% dan sebagainya. Jadi banding-banding seperti itu akan menjadi tren ke depannya gitu ya. Kemudian integration of end-to-end trip planning, booking, electronic ticketing, payment services, real-time informasi dan sebagainya. Tentunya kemudian impact environment juga menjadi fokus ya, karena ya shifting dari private vehicle ke public transport mengurangi emisi, kemudian elektrifikasi juga mengurangi emisi. Ya, kembali ke sustainable transport tadi ya, tidak hanya akses ke mobility-nya juga, tapi dampak lingkungannya juga menjadi penting. Yang terakhir adalah financing, ya tentunya butuh financing, ya karena subsidi public transport itu hampir di semua negara dunia ini nggak ada yang nggak pakai subsidi, ya paling cuma Hong Kong saja itu ya, MTR Hong Kong yang perusahaan yang bisa menjalankan dan bahkan untung. Tapi untungnya bukan dari tiket, ya, untungnya dari apa? Dari TOD-nya. Ya, dari TOD-nya. Jadi kalau mau cari untung dari TOD-nya, ya, jadi kerjasama dengan developer mengembangin gedung dan sebagainya. Nah, itu yang besar dari situ. Tapi apa namanya farebox-nya ini masih disubsidi oleh non farebox, Pak. Nah, ini yang perlu dari ya. Tadi Pak Yosi menyebut buy the service kan. Buy the service itu kan subsidi. Nah, nanti kalau subsidi dari pemerintah udah habis gitu, bagaimana pemerintah daerah yang lakukan apa ya? Yang di kajian yang kami lakukan untuk Kemenhub pada waktu itu ya kita sarankan untuk mendapatkan sumber-sumber lainnya, non farebox-nya seperti apa. Ya, mungkin kalau bicara TOD ini kan fokusnya banyak di kereta ya, stasiun kereta ya. Karena di mana-mana di Jepang, di kota di Singapura itu mall-mall kan di dekat stasiun kereta gitu ya. Nah, kalau TOD di stasiun bus bagaimana gitu ya. Ini masih menjadi tantangan bangun TOD di stasiun bus ya. Nah, jadi sumber-sumbernya lainnya apa sih? Iklan dan sebagainya, itu yang kami sarankan untuk digali. Yang terakhir adalah appropriate level of demand for mass production of electric vehicle. Tentunya apa namanya demand dari electric vehicle masih terbatas pada saat ini. Itu kurang lebih yang dapat saya share, sampaikan pada Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan kami persilahkan kalau ada
pertanyaan atau diskusi, ya mungkin lebih cocok diskusi ya, karena saya juga masih belajar juga terkait dengan topik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Yos. Saya akhirnya seperti mempelototi tiap slide nih Pak. Tiap slide mana kata-kata kunci yang perlu di-highlight. Oh, ini bisa menjadi bagian-bagian yang perlu dikatakanlah kalau bagi konteks kita dengan mahasiswa mungkin ini bisa jadi penelitian, ini bisa jadi penelitian, itu bahan skripsi dan seterusnya. Terima kasih banyak Pak Yos. Saya lembaran kertas saya juga dengan catatan-catatan bahwa bagaimana digambarkan di awal ternyata di Jakarta pergerakan komuter itu ya sampai yang 6 kali segmen dibilang tadi, atau katakanlah 5 kali transit mereka itu berarti ada angka 7-60% itu mereka transit sedemikian banyak gitu. Itu kan jadi tantangan sangat menarik sekali sebetulnya, dan itu mungkin akan terjadi juga di kota-kota yang katakanlah DKI sebagai metropolinya yang sudah beraglomerasi dengan kawasan-kawasan di sekelilingnya, dan itu mungkin akan menyusul juga kota yang besar metropolitan lain, Surabaya, Bandung, Makassar, Medan dan seterusnya. Dan sangat sistematik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yos, bagaimana transformasi skenario planning itu dari skenario 4 kita menuju skenario 1. Apakah akan langsung ke skenario 1, apakah melalui skenario 2 ke skenario 1, atau skenario 3 ke 1, atau tetap saja di skenario 1. Pak, itu menarik sekali. Mungkin kita bisa bikin gambaran lagi kota-kota kita. Kota-kota misalnya ini, terima kasih nih ada, saya lihat ada 140, tadi ada 147 peserta ini. Terima kasih, dan saya melihat ada teman-teman juga dari balai ternyata Pak, dari Balai Teknik Transportasi Sumatera Barat. Ada yang hadir, kemudian dosen-dosen bimbingan, dosen-dosen di sipil. Dan juga bukan yang tadi tidak sebut saja dari transport saja juga bermacam-macam dan menarik sebenarnya juga bahwa ternyata transport yang tadi ada dua buah bagian yang disampaikan, ada transport planning dan forecast planning, kemudian ada skenario planning. Nah, ini juga bagi orang manajemen dan orang industri sangat menarik, dan jadi terkelihatan sekali bahwa transportasi itu bukan bukan satu bidang, tapi multidisiplin, bukan disiplin monodisiplin, tapi multidisiplin. Dan tadi juga digambarkan bagaimana skenario persona naratif ya, persona naratif. Dan saya mencatat ini menarik untuk ini. Nah, kita terima kasih 1 jam Pak Yos sudah menghantarkan mendelivery bahan untuk kita diskusikan bersama. Bisa kita tanyakan lebih jauh lagi, atau mungkin ada juga informasi-informasi tambahan bahwa ternyata integrasi itu bukan hanya 6 tadi kalau nggak salah ya Pak Yos, 6 atau 5. Oh enggak, 7 boleh saja. Ada penelitian lain yang akan menarik. Terima kasih. Kita buka sesi tanya jawab. Di sini kita buka, bisa raise hand, menekan ikon di aplikasi Zoom-nya. Ada reaction di situ, ada reaksi. Apakah mau angkat tangan boleh, atau juga bisa menuliskan di kolom menu chat. Silakan, kita akan coba bacakan kalau ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya, silakan. Nah, kalau ada juga tadi saya mau mematik diskusi nih. Tadi Pak Yos juga menyampaikan bagaimana target Jakarta 2030 mau menarik dari private transport menjadi public transport menjadi 85%. Itu hal yang menurut saya juga sangat fantastis itu angkanya, dan tadi juga disampaikan bahwa yang kalau nggak fantastis nggak enak kedengaran kan gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian, ada alumni juga nih, alumni S2 transportasi di sipil juga
ada yang mahasiswa magister, saya lihat nama-namanya, dan juga sedang ngambil mata kuliah SAUM ini, sistem angkutan umum massal. Jadi ada mata kuliah di semester 1, di semester 6 ya, di semester 6 di S1 ada mata kuliah sistem angkutan umum. Tadi bagaimana tuh? Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Yos Smithyoso. Mungkin kalau saya dulu mungkin Pak, saya sambil menunggu yang mungkin pertanyaan dari Oh, Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Oh ya, Pak Bayu udah resen ini. Mohon maaf Pak Bayu, saya nggak lihat di monitor saya nih. Oke, silakan Pak Bayu. Oke. Artinya selama 4 tahun itu saya tidak berusaha untuk mempunyai kendaraan pribadi karena diselesaikan di UM di Kuala Lumpur. Jadi sangat sulit pertama satu. Saya tinggal di unit apartemen. Kalau kita mungkin rumah kelas rumah susun. Kalau kita apartemennya kondominium. Jadi di sana tuh ada batasan untuk satu unit itu hanya satu angkutan, punya slot satu parkir. Saya RI, walaupun saya RI di UM itu, misalnya di kedokteran, kalau kita bawa mobil dan kita mau parkir, kita harus bayar. Jadi kita bayar Rp50, saya lupa per semester atau apa. Dan ketika kita punya mobil, kita harus registrasi. Jadi dikasih stiker, yang ada stiker boleh masuk, jika tidak harus lapor. Artinya kelebihan mereka adalah itu. Artinya mereka mungkin kalau di Padang ya, kalau di Jakarta mungkin sudah mulai ya, kita menghambat orang untuk punya kendaraan pribadi. Jadi mulai dihambat. Artinya kalau kita sekarang mulai itu adalah pajak progresif, itu kan sudah mulai membuat orang gelabakan karena ketika dia punya 3-4 mobil yang sehari-hari tidak dipakai kan berpikir mereka karena pajak. Jadi kalau kita mau seperti itu, apakah mungkin? Artinya bukan hanya moda kita investasi di angkutan umum atau ke memperbaiki sistem ekonomi, tapi kita juga mempersulit orang memberi kendaraan atau memberi semacam reward. Seperti saya pernah di Singapura. Jadi Singapura itu ada guide kami berjalan, itu dia bilang dia punya mobil yang hanya bisa jalan 1 minggu. Kolong ya? Mobil kolong? Enggak, memang itu aturan ininya. Jadi mobil itu untuk mengurangi mereka menggunakan angkutan pribadi di hari kerja. Jadi ketika mereka hanya bisa 1 minggu dan rewardnya sangat besar di situ. Jadi ketika kerja mereka naik angkutan umum. Jadi ketika jalan 1 minggu mereka naik angkutan pribadi. Artinya reward dan atau reward misalnya kita dulu saya berharap lagi waktu SBY itu ada subsidi untuk mobil hybrid. Ternyata yang disediakan LCGC ya. Artinya kalau misalnya saya kemarin saya baca di media kalau misalnya harga mobil hybrid itu 600 juta jika dikurangi pajak barang mewah bisa hanya 400, yang 400 bisa 3,10. Ternyata yang diterbitkan peraturan LCGC itu artinya kalau misalnya itu dijalankan kan artinya mobil listrik kan sudah minimal hybrid itu sudah ada sejak tahun berapa 2012 atau mulai muncul LCGC. Karena kan di kita kan terutama di Padang saya sangat jarang lihat hybrid ya, cuma kemarin nampak saya hybrid 01 hybrid. Artinya itu yang harus kita, kalau saya mungkin nggak kita di policy kita untuk memberi seperti itu. Kita menghambat
orang untuk mengendarakan, karena sekarang mobil kita di Trei Padang nih, saya lihat mobil plat putih itu hari itu ada terus. Apalagi kita mulai sitanya Pak Yos berapa per harinya. Jadi kita kadang-kadang tidak sinkron, kita berusaha untuk mengurangi, tapi kita kasih mobil X yang membuat orang bisa mulai karena murah kan. Seperti itu. Itu aja Pak. Apakah bisa kita? Terima kasih Pak Bayu. Jadi intinya Pak Yos, ini pull and push ini, apakah insentif dan disinsentif itu juga tuh. Gimana Pak Yos? Silakan. Ya betul Pak Bayu, itu memang carrot and stick ya istilah di Inggris. Carrot and stick, kalau tempat lain ada push and pull. Ada tujuannya ya, kalau carrot itu kan membuat orang terpindah ke kendaraan umum, diberikan insentif ya, naik bus itu harganya misalnya kendaraan umum lebih murah misalnya ya, atau kalau tadi ya insentif tadi bagus juga itu bahwa kendaraan pribadi kalau dia diberikan insentif asal pakainya di Sabtu Minggu aja gitu, itu juga suatu yang mungkin belum dilakukan di Indonesia. Itu carrotnya ya, pull-nya ya. Push-nya ya memang kadang harus dipaksa, memang ya dipaksa, walaupun nggak mudah juga. Mungkin kalau di Jakarta push-nya itu kan sudah ada berapa, misalnya Pak, dulu 3-in-1 ya, cuma nggak berhasil kan karena eksesnya kan besar juga ya, jadi ada lapangan pekerjaan baru untuk jadi joki gitu kan. Ganjil genap dijalankan, ganjil genap ya secara jumlah mengurangi ya, walaupun juga ada juga eksesnya. Pasti setiap kebijakan ada ekses dari itu atau unintended consequence dari itu. Misalnya ya orang jadi beli mobil lagi kalau yang punya uang gitu ya, beli mobil lagi yang platnya lain gitu ya, platnya ganjil dan genap gitu. Nah itu juga akhirnya tujuan utamanya nggak full tercapai lah, walaupun kalau dihitung itu oleh pemerintah di sub DKI juga sudah berhasil mengurangi kemacetan gitu ya. Nah mungkin yang sebenarnya kita tunggu juga ya, ERP sebenarnya Pak ya, ERP, Electronic Road Pricing. Jadi kalau mau lewat jalan utama bayar kan, nah di situ kemarin sempat hari apa ya Pak, saya cerita hari Rabu itu sempat interview dengan Dishub juga, dan memang kendalanya sebenarnya ERP itu bagusnya nanti uang yang masuk bisa buat membiayai public transport kan, seperti itu kayak di London itu kan juga TfL nantinya kemudian uangnya buat membiayai transportasi umum. Itu sebenarnya salah satu sumber ke penerimaan yang cukup besar itu nantinya ya. Tapi ya memang karena dukungan peraturannya harus ada, dan juga kemarin itu sempat terjadi kendala karena pelelangannya belum berhasil gitu ya, karena memang regulasinya belum siap gitu. Mudah-mudahan itu terjadi. Itu salah satu langkah push yang cukup besar gitu ya. Parkir sekarang sudah cukup mahal, parkir di Jakarta mahal, cuman nggak mahal banget sehingga orang beralih gitu. Masih ya udah biarin aja Mas. Sehari saya di kantor itu seorang tuh bawa mobil itu bayarnya bisa 40.000 Pak, 40.000. Saya pagi masuk pulang lagi 40.000, kecuali yang memang langganan ya. Tapi tetap aja masih banyak juga yang menggunakan ya. Ya mungkin karena pandemi ini sebenarnya juga nggak terlalu bagus dalam artian bagi public transport ya, karena ada yang masih takut untuk ini. Mungkin beda dengan di Padang ya. Padang rasanya cukup masih nggak ketakutan untuk berinteraksi di tempat umum itu. Ya memang kurang takut. Public transportnya nggak ada. Oh iya, itu masalahnya. Transportnya kan nggak ada gitu ya. Ya. Nah, memang harus balance antara harus dilakukan dua-duanya, push and pull-nya seperti itu. Mungkin selain itu sih low emission zone itu sudah mulai dilakukan. Jadi mobil yang emisinya lebih standar tertentu nggak boleh masuk di situ ya. Mungkin sudah dilakukan pengujian. Udah pilot tesnya sudah dilakukan di beberapa tempat. Begitu Pak. Jadi sepakat bahwa push and pull itu memang harus dilakukan bersama-sama. Nah,
Dan ya mungkin kalau saya bilang 5 tahun 10, semenjak MRT mulai di Transjakarta ya 5 tahun ya 10 tahun terakhir ya ini sudah pengembangan public transportnya sudah mulai bagus di Jakarta. Saya sih menunggu LRT jalan gitu ya, karena dekat dengan rumah saya di Bekasi ya, sehingga kalau naik LRT sampai kantor saya itu mungkin setengah jam aja. Karena nggak ada akses ya, jadinya ya kalau naik transportasi umum bisa 2 jam saya sampai. So itu sih sebenarnya. Memang kenapa transportasi umum itu tidak menjadi ini ya, tidak menjadi favorit atau tidak menjadi sesuatu yang dijalankan di semua daerah? Karena mahal, Pak, dan terus subsidi. Ya, terus subsidi. Yang paling murah apa? Bangun jalan. Nanti atau bangun jalan tol terima uang gitu kan, uang masuk terus gitu ya. Tapi ya nggak menyelesaikan masalah. Jadi. Tapi gini Pak, artinya yang mana financing tadi Pak, yang masalah TOD tadi kan, artinya kalau misalnya kita terutama untuk misalnya untuk kereta api kan tuh mahal. Artinya ketika kita bangun LRT kan ribut cost-nya maintenance terus operasional kan, artinya akan perlu banyak uang yang akan diprogram pemerintah. Nah, dulu saya pernah ini antara ketika waktu ada ribut tentang bangun di Palembang, kereta LRT di Palembang. Artinya kenapa sejauh mana artinya misalnya dia invest mengikutkan dalam investasi itu, jadi dia seperti apa yang mengembangkan TOD itu. Artinya sebenarnya pemasukan mereka itu tidak utangnya bukan di penumpang. Penumpang itu artinya tidak rute. Sebenarnya yang diharapkan itu adalah pemasukan dari mereka mengolah itu ada mall. Mereka dilibatkan berapa persen. Terus misalnya ada apartemen kan seperti itu kan, artinya memang nanti core-nya bukan di transportasinya, tapi kan kita dengan pengelolaan TOD itu kita bisa menyediakan angkutan umum. Saya teringat dulu waktu LRT di Kuala Lumpur, di suatu daerah itu ada mall, jadi mereka kerjasama, artinya stasiun akan dibikin situ, nanti akan pihak Rapid KL akan menerima apa di situ kan. Jadi karena kemarin tidak ada titik temu, maka dipindahkan ini lokasinya. Jadi mall itu artinya sampai yang saya datang itu tidak ada terkoneksi dengan LRT, dia hanya terkoneksi dengan bus, rapid bus. Seperti itu. Kalau di kita gimana tuh Pak? Yang masalah? Nah, ini saya coba tayangkan satu slide ini yang kajian kami pada waktu evaluasi BTS waktu itu. Ini kami coba lihat di beberapa kota ya. Ini saya sudah terlihat ya Pak ya. Nah, ini saya full screen kan. Ini kita coba bandingkan berapa kota ini, ada Transmilenio ini di Bogota, MTR ini Hong Kong, Transjakarta, MRT Jakarta. Ini sumber-sumber penerimaannya Pak ya. Yang kiri ini sebelum pandemi, yang kanan ini semasa pandemi. Mungkin kalau kita lihat yang kiri saja, ini Transmilenio Bogota ini itu dari tiketnya 53%, 46% PSO ini subsidi. Public Service Obligation. Transmilenio ini bus ya, bus. MTR Hong Kong ya, ini yang kuning ini properti Pak, properti rental ya. Jadi 48% dari TOD-nya 48%. Subsidi hampir nggak ada atau nggak ada sama sekali. Ya, pendapatan non tiket 15,31, tiketnya 36%. Transjakarta masih 78% PSO subsidi. Ya, tiketnya 20% saja. MRT juga 57%. Betul, memang yang paling memungkinkan untuk mendapatkan penerimaan yang besar itu ya dari TOD. Kita sudah siap regulasi itu, Pak. Di Jakarta sudah. Yang MRT sudah starting melakukan. Jadi mungkin dalam mudah-mudahan 5 tahun atau 10 tahun ke depan mereka sudah bisa self sustain ya, kalau sudah TOD-nya jalan. Ya. Saya rasa di beberapa kota-kota di Indonesia sudah ada master plan-nya apa ya untuk
daerah-daerah mana yang akan ada TOD-nya ya. Ya. Tinggal ya mungkin harus memang layanan publiknya dibangun juga di situ. Gitu Pak, ini kalau kita lihat memang betul sekali, memang mau sustain ya contoh yang sering kita lihat itu ya di Hong Kong itu. Iya. Di Hong Kong. Ya, hari ini ada cara kan? Iya, TOD Forum. Ya, jadi memang gencar untuk di situ. Karena itu cara untuk self sustain seperti itu. Nah ini waktu itu ini studinya terkait by the service-nya bus gitu ya. Bus itu gimana TOD-nya bus itu bisa nggak sih gitu dilakukan. Ya kalau di dunia ini belum ada contoh sih TOD bus ya. Belum ada. Yang ada TOD-nya apa namanya? Railway ya, MTR ya misalnya. Begitu kurang lebih Pak Bayu, makasih ini. Oke, terima kasih Pak Yos dan terima kasih Pak Bayu. Ini ada di kolom menu chat. Ya. Mungkin bisa saya bacakan. Ya. Dari Yohanita Eka Rahayu. Ya. Selamat pagi Pak Yos. Ya, lagi. Saya ingin bertanya mengenai kebijakan keputusan untuk memilih skenario terbaik yang diambil dari beberapa skenario yang telah dibuat. Dan bagaimana mengurutkan variabel-variabel yang dipakai secara tepat. Ya. Dan pencerahannya, Pak. Terima kasih. Baik, makasih. Yohanita Eka Rahayu. Yohanita, ya, makasih pertanyaannya. Jadi skenario itu tadi kan ada 4 ya. Kalau coba saya tampilkan sedikit ya biar lebih terbayang. Jadi 4 tadi itu kita nggak ya empat-empatnya bisa terjadi ya, empat-empatnya bisa terjadi. Apakah kita berada dalam tetap sosial dilema seperti kondisi saat ini misalnya, atau kita beralih menjadi lebih maaf, lihat ya. Maaf sebentar. Saya ulang. Ya. Lihat tadi ya. Skenario 4 ya, 4 skenario. Ini ya. 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 Oke. Kok pindah-pindah ya? Oh, udah jelas, sudah kelihatan di tempat saya enggak. Ya, dari pas skenario ini kan kita bisa juga hilang ya. Hilang. Sebentar. Ini, maaf. Oke, kelihatan ya. Lagi nunggu waiting. Baik, ya mungkin sambil nunggu kelihatan. Jadi ada 4 itu kan bisa terjadi 4-empatnya. Kalau kita ingin mencapai yang mana kita harus melakukan apa gitu ya. Kan transformatif itu karena kita ingin mentransformasi situasi menjadi sesuatu yang kita inginkan. Yang menjadi sesuatu yang kita inginkan. Ya, kalau kita ingin seamless ekosistem apa yang harus kita lakukan? Atau kita tahapannya bisa loncat atau bisa beralih gitu ya. Kedengaran nggak? Masih loading, tapi suara saya masuk. Masuk. Oke. Cuma screen-nya aja, Pak. Ya. Bentar ya, biar. Ya, oke. Kita agak slow ini. Saya matiin aja ini ya. Saya juga lagi tadi mulai. Oke, kedengaran tapi suaranya? Suaranya kedengaran. Kedengarannya? Ya. Oke. Ya, mungkin nggak usah pakai slide ya. Jadi 4-empatnya bisa terjadi dan kita nggak mau memutuskan mana yang ya tentunya kita ingin yang ideal ya, ingin yang situasi yang bagus buat masyarakat ya. Misalnya one seamless ecosystem tadi gitu ya. Jadi kalau kita ingin itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Jadi ini sebenarnya bukan karena saya putuskan ini yang terjadi, nggak bisa juga kan. Untuk mencapai itu apa yang harus kita lakukan gitu kan sebenarnya itu ya. Itu kondisi ideal yang ingin kita capai ya. Nah, itu dari skenario itu kita turunkan menjadi tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan ya untuk mencapai one seamless ecosystem. Pengembangan transportasi umum seperti apa, regulasi seperti apa ya dan sebagainya. Itu yang pertama.
ya, karena transformatif itu berarti kita harus melakukan sesuatu untuk mengubah situasi sehingga mencapai kondisi atau skenario yang kita inginkan. Ya, nggak ada yang mau tetap di sosial dilema tadi, nggak ada. Ya, tapi kalau kita gambarkan kondisi sosial dilema, kita tahu bahwa kita masih di kondisi sosial dilema itu karena apa? Ya masih macet, masih transportasi umum tidak layanannya tidak banyak dan sebagainya. Kita berarti masih di kondisi itu. Nah, yang kedua terkait bagaimana melihat keterkaitan antar variabel ya tadi ya pertanyaannya. Nah, itu sebenarnya ada step-step yang cukup panjang ya, dari itu kan awalnya dari interview, kemudian kita interpretasi hasil interview tersebut ya menjadi keyword-keyword penting apa yang muncul di situ dan melihat antar keyword itu hubungannya seperti apa ya, sehingga kita bisa dan ini proses yang beriterasi beberapa kali ya, sehingga kita bisa melihat bahwa kalau misalnya subsidi meningkat, adoption akan meningkat. Yaitu berasal dari interpretasi dari keyword-keyword tersebut. Ini kualitatif data analisis lah di situ. Yang kemudian kita bisa melihat causal diagram ya tadi yang hubungan sebab akibat ada panah-panah kemana-mana itu causal diagram yang menggambarkan kondisinya. Nah, bagaimana bisa yakin itu yang benar seperti itu? Nah, ini sebenarnya juga sumbernya kan dari 27 stakeholder yang kita interview tersebut ya. Jadi dan kondisinya mungkin bisa berbeda-beda di satu tempat di tempat yang lainnya. Ya, jadi karena fokus kami pada waktu itu pada urban mobility di DKI Jakarta ya, pemahaman tersebut ya, interaksi antar variabel tersebut, hubungan sebab akibatnya juga berdasarkan apa yang terjadi di DKI Jakarta. Mungkin kalau konteks di kota lain, hubungan sebab akibatnya akan berbeda. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak Yos. Jadi bahwa tadi Pak Yos menyampaikan, memaparkan ada 5.000 responden ya terhadap kalau pergerakan komuter pilihan mereka. Kemudian ada responden yang 27 untuk menyatakan seperti apa masing-masing variabel itu berinteraksi. Dan mungkin ya kota-kota lain itu akan berbeda. Bisa berbeda. Tergantung dari sosial, ekonomi, kemudian dari kota tersebut. Mungkin kalau mau buat future of mobility Padang bisa aja itu. Driving forces-nya bisa berbeda gitu Pak antar kota lain dengan lainnya misalnya. Jadi iya kan? Ya. Ya. Seperti Trans Padang kan dia ada eksklusif seperti ini masih mix kan artinya dia mengurangi keunggulan Trans Padang artinya ketika kita ingin naik bus kan harusnya dia punya lebih seperti dia kalau Jakarta oke lah dia kan karena terpisah kalau kita kan masih mix gabung mix traffic kadang-kadang shelternya ada biaya parkir itu yang kadang-kadang bikin dan dipersiapkan. Beberapa hari yang lalu ada wacana untuk RRP dan saya pernah kasih saran di kawasan Pasaraya itu kenapa nggak RRP-nya itu dia sekaligus untuk parkir artinya ketika orang tidak parkir dia akan lewat situ jadi dia sekali kalau masuk di pintu dulu kan pernah di Jalan Pasar Baru kan ketika kita masuk situ kan harus berbayar. Nah dulu ketika saya baru datang seperti itu. Nah kenapa nggak di situ kan daerah situ kan paling macet tuh Pasar Baru terus Permindo itu yang paling macet. Karena yang bikin macet kan ketika orang manuver keluar masuk parkir atau angkot. Nah, kalau saya pernah kasih saran kenapa di situ aja RRP artinya RRP untuk yang sekalian parkir. Jadi ketika orang hanya lewat nggak akan lewat situ, ngapain dia ada parkir kan seperti itu. Seperti itu. Karena di kita
kalau saya pakai on-street ini yang bikin memperparah, karena bukan ketika dia parkingnya, tapi ketika dia manuver keluar masuknya itu satu udah dua tiga kan. Saya lihat yang berhasil itu cukup berhasil itu begitu tinggi, saya lihat yang sudah mulai melarang parkir on street, tapi di sana mereka menyediakan ini gedung parkir. Cuman kalau saya yang kurang itu adalah ketika dari padang luar itu sebelah kiri terus ada, jadi ketika yang bikin macet kan ketika dia masuk buta ketemu balik lagi, masuk buta 2-3 kali gitu kan, dia orang masuk dia masuk lagi, jadi macet jadinya, terutama yang dari arah bawah itu. Misalnya kalau saran saya yang di arah bawah ada gedung parkir juga sih, jadi kan ketinggian dia dingin kan, artinya ketika orang jalan 300-400 meter kan tidak masalah. Kalau saya Bukit Tinggi mulai bagus karena sudah mulai melarang di kawasan jam gadang. Terima kasih Pak Bayu. Dan tadi apa yang disampaikan oleh yang ditanyakan berkenaan dengan apa yang ditanyakan oleh Mbak Yonita tadi. Tadi saya ingat dengan slide yang Pak Yos sampaikan tentang current stack dengan future challenge. Kayaknya mungkin itu bagian-bagian yang mungkin di beberapa kota bisa menjadi terutama untuk pengambil keputusan ini, transport planner atau regulator sekarang kalau di daerah-daerah. Saya mengingat tadi kan kalau di Jakarta misalnya yang obstacle sekarang itu infrastrukturnya yang integrasi switching yang tidak gitu ya, kemudian regulasi tidak, dan behavior dari pelaku perjalanan, dan ini yang integrasi moda. Nah, rasanya integrasi moda juga terjadi di beberapa, bukan saja hampir seluruh kota-kota menurut saya itu integrasi modanya sangat lemah, sangat lemah. Betul. Ya mungkin tadi waktu kita perjalanan dari hotel kemarin saya sampaikan juga tentang kereta bandara tadi. Mungkin sekarang ini load factor-nya 10% sama sangat bisa gitu. Karena integrasi moda dengan angkutan umum, angkot gitu ya. Kalau di Jaklingko lah gitu ya, dengan gabung dengan Transjakarta itu sudah mulai bagus. Kayaknya memang harus dilakukan peninjauan ulang terhadap traik angkutan umum yang ada. Terima kasih ini Pak Yos dan Pak Bayu sudah memperkaya diskusi kita hari ini. Kita mungkin sampai jam 11 saja ya Pak ya. Masih ada waktu 10 menit lagi. Ini ada pertanyaan dari Rian nih. Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak, apakah ada efek samping dari moda transportasi listrik di masa depan? Oke, ini dampak itu positif negatif. Silakan Pak Yos. Oke, ada satu lagi di sebelumnya itu rasanya, tapi nggak apa-apa Rian dulu ya. Oh ini Japri ke saya ternyata. Oke, makanya kebaca ya. Ya nanti saya jawabnya ini Pak siapa ya, Indra Setiawan ya mungkin ya dari Kalimantan. Nanti saya jawab Pak ya, tapi ini dulu, apa efek samping dari moda transportasi listrik di masa depan? Yang listrik ya. Sebenarnya yang jadi masalah kan emisinya ini, apakah emisinya berpindah dari jalan raya ke pembangkitnya? Gitu kan? Tergantung sumber listriknya juga. Apakah batu bara juga? Betul, kalau masih batu bara juga ya sama aja jadinya sebenarnya secara emisi ya, polusinya berpindah dari jalan ke pembangkitannya ya. Jadi salah satunya ya memang itu tergantung sumbernya dari mana, sehingga kita bisa betul-betul zero emission, atau sebenarnya emisinya diserap oleh pembangkitnya gitu ya, pembangkitnya. Jadi kalau sumbernya misalnya dari renewable energy power plant ya pasti lebih bagus gitu ya. Tapi kalau masih dari coal power plant ya berpindah aja gitu ya. Nah, kemudian kemudian tentunya perubahan menjadi elektrifikasi ini tidak hanya di kendaraan pribadi aja ya, karena di beberapa negara ketakutannya bahkan motor itu mau dijadikan dielektrifikasi juga gitu ya.
two wheel di Indonesia juga brandnya kan yang besar two wheel bukan four wheel malahan. Two wheelnya dijadikan listrik juga gitu. Emisi oke gitu ya, tapi secara kemacetan kan nggak berubah jadinya gitu ya. Jadi nggak cukup dengan berubah elektrifikasi aja, tapi juga regulasi yang mengatur itu juga ya. Electric basis jadi penting di sini ya, bus listrik jadi penting ya, tapi ya mungkin harus memang teknologinya lebih berkembang dan juga biaya harga sehingga dan harganya lebih murah ya. Tadi Pak Yus cerita yang ya bus listriknya kuat nggak nanjak ke kampus nanjak ke tanjakannya kan lumayan Pak Bayu kan, tanjakannya gitu, bus listrik kuat nggak gitu ya tanjakannya, kan tergantung apa namanya kemampuannya gitu ya. Itu sih mungkin ya kalau dampaknya mungkin teman-teman di UNAN juga banyak yang riset terkait teknologi bus listrik bisa juga memberikan jawaban yang lebih luas ya. Kalau dari sisi demand ya memang demand-nya harus tinggi sehingga cost-nya juga biayanya piring. Kan ada economic of scale kan ya. Kalau membangun sesuatu ada economic of scale. Kalau yang mau beli banyak, produksinya banyak, harganya bisa lebih murah. Baterainya terutama ya sebenarnya itu. Mungkin ini satu yang dari Kalimantan, Pak Yusuf, saya bacain ya. Ini saya dari Kalimantan, mohon solusinya untuk pengembangan transportasi publik untuk kabupaten berkembang atau pemekaran, agar tidak mematikan agen-agen transportasi umum swasta yang sudah berdiri duluan, karena sudah pernah diadakan transportasi publik milik Pemkab, ya. Sekarang transportasi publik milik tersebut sudah tidak operasional lagi. Bentar, ini kok kepotong. Oh, maaf. Karena sudah pernah diadakan transportasi publik oleh Pemkab, namun diprotes oleh agen-agen yang ada karena harganya lebih murah dari mereka. Sekarang transportasi publik milik Pemkab tersebut sudah tidak operasional lagi. Mohon pencerahannya. Nah, ini tadi yang satu studi yang kajian yang kami lakukan untuk Menhub itu terkait bind service ya. Kalau itu tadi biaya Pemkab, mungkin yang bind service ini biaya oleh Kemenhub dari APBN. Ada di beberapa kota yang dijadikan apa namanya pilot di Indonesia. Nggak tahu Padang masuk juga atau yang Padang ini biaya siapa Pak? Yang mana Pak? Yang tadi Trans Padang itu biaya Pemkot, APBD ya? APBD. Ya. By the service nggak dapat ya? Ya, ada beberapa kota, Medan, Palembang, 10 kalau nggak salah. Medan, Palembang, Bali, Solo, Denpasar ya, Solo, kemudian Jogja juga. Tapi yang jadi sampel kami waktu itu Medan, Solo dan Bali, Denpasar. Dan tantangannya beda-beda ya, tantangannya beda-beda. Misalnya nih ya, misalnya di Solo ataupun di Bali itu sudah pernah ada semacam itu ya. Kalau Solo itu ada trans apa ya namanya? Lupa saya namanya. Sarba kita yang di Bali. Ya, Sarba kita itu di Bali ya, sebelumnya itu Pemprov ya, kemudian berhenti ya berhenti karena masalahnya yang Pak Bayu bilang ya, dia harus berkompetisi dengan mobil lain sehingga deal itu terus Pak. Awal-awal banyak yang pakai ya ke Unsur tuh banyak menggunakannya ya ke berbagai tempat di Bali. Tapi karena berkompetisi dengan kendaraan lain yang nggak ada eksklusif lane itu, jadinya delay terus nyampenya gitu ya. Sehingga orang give up, udah nggak mau pakai lagi. Telatnya bisa lama banget gitu ya. Nah, itu jadi mati gitu ya. Kemudian nih ada BTS dari pemerintah pusat, hidup lagi namanya Transmetro Dewata. Nah, Transmetro Dewata. Dan tapi penolakan nggak ada sih sebenarnya kalau di Bali, karena memang transportasi umumnya sudah hampir mati. Cuma 5% aja Pak. Angkot itu sangat dikit. 95% kendaraan pribadi dan sewa di sana. Hanya 5. Jadi nggak banyak penolakan di sana. Ya udah ya nggak ada sama sekali gitu kan. Nah di Solo juga nggak banyak penolakan karena memang sudah pernah ada sebelumnya. Beda dengan di Medan. Nah di Medan yang jadi sebenarnya mereka nggak ada masalah dengan itu, tapi menolak kalau digratiskan. Ya kan? Karena nggak kok gratis ya, jadi nggak pada mau naik angkutan umum gitu ya. Ya. Nah sebenarnya kunci penerimaan itu ya ada beberapa hal ya, mungkin belajar dari pengalaman Transjakarta juga ya, ketika mereka apa namanya ribut juga kan busway dengan angkot kan pada waktu itu.
Yang pertama adalah ya integrasikan gitu ya. Integrasikan itu apa? Ya angkot-angkot itu jadi feedernya, ya feedernya. Artinya rutenya, koridornya harus koridor yang memang bisa apa namanya mengkonekkan hub ya. Jadi hub ya Pak ya, hub ke hub lainnya. Nanti ada feeder yang kalau sampai ke halte ini nyambung angkot apa sekarang. Ya, jadi angkotnya menjadi feedernya. Ya. Nah, kemudian juga yang kedua tergantung biayanya juga sih. Kalau kayak cukup biayanya cukup besar ya feedernya juga masuk ke dalam kontrak juga gitu. Ya, kontrak vendor service-nya juga gitu ya. Nah, kalau kayak Jaklingko itu kan di angkot masuk. Kalau di Solo juga angkot juga sudah ada masuk di beberapa koridor. Ya, itu yang ya kalau enggak ya paling enggak rutenya jangan mengambil apa namanya pemilihan rutenya koridornya harus cukup jelas. Tentunya pasti ada perubahan ya karena kan pasti dia ambil yang gemuk kan ya kalau bus itu kan besar kan ya. Nah jadi kalau angkutan umum yang angkot ya harus menjadi bagian dari ekosistem itu. Kalau enggak ya mereka menolak pasti. Nah itu yang kami lihat juga ya ada studi sebelum rider service yang pemerintah pusat itu di puncak Pak, puncak Bogor itu juga pengen dilakukan rider service ya pakai bus gitu ya. Tapi masalahnya kan Pemkot itu apa namanya di Bogor itu kan kota sejuta angkot ya, sejuta angkot ya. Jadi susah pasti apa namanya pertentangannya besar. Di Bandung pun juga kayak gitu. Ya, Transmetro Bandung juga angkot juga nggak setuju. Jadi yang bisa dilakukan ya pertama koridornya itu menjadi hub dan kemudian angkotnya menjadi apa namanya menjadi feeder ke situ. Ya, kalau bisa masuk kontrak akan lebih bagus. Tergantung kemampuannya pastinya. Ya, itu sih paling yang saya bisa jawab Pak Yosi. Silakan dong menambahkan juga ini tadi pertanyaan dari Pak dari Kalimantan tadi. Sama ya Pak ya. Udah itu Pak. Udah itu. Masih yang beroperasi baru ini kan ini baru yang rute gemuk Pak. Iya. Kode pertama tuh lumayan gemuk, yang kedua tuh kesehatan ini. Iya sebenarnya kan yang prinsipal roads itu atau trunk roads harus menjadi jadi harusnya memang rute utama. Ya. Berarti dari yang 6 rencana Pak. Yang untuk yang membonjol pasar baru jadi Pak. Sampai sekarang ke sini. Iya, menyusul setelah koridor 5. Kan kemarin udah pernah saya dengar sudah ada uji coba Pak. Sebulan lagi. Kan termasuk yang gemuk tuh Pak. Untuk yang ke arah kampus dan ke Indarung yang beroperasi yang di sana itu yang gemuk. Jadi ya itu berbentrok dengan itu pasti. Yang belum lagi tuh yang misalnya di air tawar itu kan misalnya gemuk itu yang belum. Jadi memang bertahap artinya ya transportasi kan dia perlu subsidi ya. Artinya ketika harus diterapkan transportasi ya cari dulu trase yang konfliknya agak sedikit. Nanti ketika ini baru dimulai di ini yang harus di ini berkorelasi yang tadi sekarang dari sini kan sudah diresmikan. Jadi memang saya kemarin yang berkaitan dengan apa kita juga jadi dengan dinas hubungan Kota Padang kemarin dia mengatakan hari ini memang membonjol Indarung dan memang sangat sulit sebenarnya ketika yang diharapkan itu sebenarnya pengusaha untuk ikut terlibat di dalam pengoperasian itu. Cuma ternyata pengusaha nggak punya kemampuan untuk katakanlah maaf ini mengadakan bus sendiri atau terlalu sulit untuk katakanlah karena kepemilikannya individual. Ya, betul. Kepemilikan individual ketika kalau di Padang kan satu bus tiga angkot kecil yang ukuran 12 penumpang dijadikan satu bus kan dikonversikan jadi 3 angkot menjadi satu bus, 3 angkot menjadi satu bus, 3 angkot menjadi satu bus. Dalam perjalanannya ternyata
angkot ini kan angkot kepemilikan individual, sangat sulit untuk bergabung. Masa 3 orang menjadi memiliki hanya boleh 1 bus gitu. Nah, di situ terjadi permasalahan. Permasalahan yang membuat lamanya konversi itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi ketika demand untuk angkot itu semakin kurang dan mohon maaf ini regulator sebenarnya juga ayo coba lihat aja dulu kondisinya, ternyata makin buruk. Ketika makin buruk akhirnya pengusaha itu mau bergabung dijadikan satu perusahaan saja. Dan dilemanya memang permasalahan yang membuat lama itu ketika dari kepemilikan individual menjadi katakanlah perusahaan komunal, perusahaan. Itu sulit. Nah, jadi pemerintah, regulator, dinas perhubungan mengalami idle di situ. Idle, jadi saling menunggu. Saling menunggu itu buat lama. Sehingga koridor, saya masih ingat koridor yang ada di Kota Padang ini rencananya yang dengan bus transit, bus rapid transit itu sekitar 6-7 koridor, 6 koridor. Baru terrealisasi 2. Hari ini 3. Mudah-mudahan katanya targetnya bulan depan itu nambah lagi 1. Jadi memang ada seperti seperti koridor pertama ke kedua itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Koridor pertama itu di tahun 2015 pertamanya. Koridor kedua itu mungkin 2019 kalau terus sebelum pandemi. Nah, baru ketika pengusaha sopir sudah melihat ternyata prospek kepastian pendapatan, kepastian lebih pasti dengan subsidi dari pemerintah, baru mau berani. Sebelumnya nggak mau, gitu. Jadi memang saya yakin pengalaman untuk kota-kota lain juga akan sangat menarik untuk diangkat sebagai pengalaman katakanlah kalau best practices juga terlalu lama sebenarnya, tapi apa yang dikatakan itu sebagai pembelajaran lah. Misalnya di Padang seperti apa kasusnya, di kota Jakarta seperti apa. Jakarta kan juga dari 2004 baru mulai Transjakartanya. Kalau hitung-hitung sampai sekarang itu kan sudah lebih dari 17 tahun baru seperti kondisi sekarang. Cukup waktu yang lama itu sebenarnya. Jadi waktu shifting atau perubahan paradigma, kemudian perubahan perilaku, perubahan shifting dari penggunaan kendaraan pribadi, kemudian dari melihat bagaimana bergerak dari origin to destination, dari end to end gitu ya. Itu menarik memang, dan saya juga melihat apa yang Pak Yos sampaikan tadi 6 segmen yang kemudian tergambar dari 4 sampai langkah itu saya juga pernah diperlihatkan oleh Gojek melihat ini perilaku. Jadi saya waktu itu sempat berdiskusi dengan direktur kebijakan mereka dan perlihatkan ini loh perilaku pengguna Gojek dalam konteks mereka gitu ya. Dari mana ke mana bergerak, berapa perjalanan mereka sejauhnya segala macam itu tergambar di situ, sehingga mereka melihat ini yang harus apa yang akan mereka lakukan, ini peluang yang harus mereka. Makanya dari hanya beberapa varian Gojek sampai GoFood, GoShop, Go dan segala macam yang Go itu kan GoSend semua. Itu kan varian. Ketika ternyata kebutuhan orang itu bukan hanya bergerak ternyata membutuhkan pergerakan barang, penggunaan belanja, beli ini. Itu variannya kan dalam proses yang mereka analisis dengan baik, punya data, kemudian dianalisis sehingga muncul produk baru. Nah, ini menarik juga. Nah, ini menurut saya future mobility ini menjadi skenario tadi 4 itu mungkin bisa jadi bukan katakanlah sekarang 3 ya, tapi bisa jadi bukan 3, berkembang lagi menjadi 4 atau 5 skenario ya. Ya mungkin itu ini dari saya, terima kasih ini.
ada dari Yusma Rizal ini kayaknya dari Linggau nih, Linggau Sumatera Selatan. Asik nih kalau Pemkot atau Pemkap kerjasama dengan pengusaha angkot. Ya mudah-mudahan seperti itu Pak Yusma Rizal. Kayaknya memang apalagi dahulu Kota Padang bus angkot keren di tahun 2000 sekarang ini. Bagaimana Pemkap subsidi angkot yang baik. Ya mungkin itu juga bagian dari apa yang disampaikan oleh mungkin Pak Yos Rizal, Pak Yos Sindioso, kita sudah jam 11.08 ya. Mohon closing remark-nya apa dalam sebelum kita tutup nanti kita kembalikan ke Pak Bayu sebagai ketua penyelenggara dan ketua KK Transport Departemen Eksekutif. Baik, terima kasih Pak Yusafat. Ya, jadi ya mungkin singkat saja terkait dengan future of mobility ini kan tadi 4 skenario saya tampilkan ya tadi. Jadi sebenarnya itu gambaran kira-kira akan 10 tahun ke depan ya. Ini nggak lama, 10 tahun sih nggak lama ya. Ini mungkin ya bilangnya 2008 tahun lagi gitu ya, 2030 gitu ya. Apa yang akan terjadi ya? Kita mau kemana sih gitu ya? Kalau mau transformatif itu ini bisa menjadi sesuatu yang ingin kita capai. Ya, kalau mau jadi one seamless mobility, apa sih harus kita lakukan? Arahnya sudah ke sana belum ya? Kalau sinyal-sinyalnya sudah ke sana. Sinyal itu apa sih? Kayak, mobility as a service ya, Wingko, arahnya sudah mulai melakukan integrasi seperti itu. Elektrifikasi juga sudah mulai meningkat. Ya, kemudian dari electric bus sampai electric vehicle yang lain ya. Kemudian bicara mengenai TOD juga sudah mulai berkembang. Jadi mudah-mudahan 2030 sudah menjadi itu ya senarionya. Tentunya kalau kita mulai mau kita gunakan di konteks yang berbeda, tadi itu ya driving forces itu faktor pendorong yang paling kuat itu bisa beda di tempat lain. Ya ujungnya senarionya mungkin nggak sama dengan yang ada di DKI Jakarta misalnya. Jadi tapi studi semacam itu menurut saya penting ya. Artinya kita nggak lihat tren sebelumnya, kemudian saat ini apa, terus kita forecast ke depannya apa. Tapi juga dari masa depan kita tarik ke saat ini, kita bisa lakukan itu apa yang harus kita lakukan supaya mencapai sesuatu. Jadi bukan forecasting, tapi backcasting ya, backcasting dari masa depan. Ya, backcasting dari masa depan. Jadi kita turunkan apa yang harus kita. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Silahkan nanti kalau pengen bertanya atau diskusi lebih lanjut, silahkan kontak saya juga bisa. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yos dan poin penting dari Pak Yos yang tadi yang terakhir menyatakan bahwa ini kata-kata penting bagi transport planner dan transport regulator. Ya inilah bagaimana cara sebenarnya atau langkah-langkah kebijakan transportasi ke depan seperti apa yang harus dibuat oleh pemerintah ke depan untuk masing-masing kota yang ada di Indonesia. Sangat menarik diskusi kita pagi ini. Terima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu yang berperan aktif dan sampai saat ini mengikuti acara kita. Saya sebagai moderator mungkin tidak akan ada kata-kata yang saya simpulkan karena apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yos sangat ini semua menjadi kata kunci dan highlight saya catat. Saya sebagai moderator mohon maaf kalau dalam memoderatori acara ini terjadi kesalahan dan kekhilafan atau melihat kekurangan dan merespon pertanyaan atau tadi ada dari para peserta sekalian. Demikian saya dari sebagai moderator menyerahkan kembali kepada Pak Bayu sebagai Ketua KK Transportasi Departemen Teknik Sipil Universitas Andalas dan juga sebagai Ketua Panitia acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Yos. Terima kasih Pak Yos juga atas kehadiran di sini. Jadi semoga berguna untuk masa depan transportasi di Kota Padang. Artinya kan Kota Padang ini masih mau berusaha untuk menyediakan transportasi angkutan umum yang lebih baik lah dari artinya. Ya pelan-pelan mungkin tidak secepatnya, mungkin pelan-pelan akan
berusaha untuk meningkatkan kualitas transportasinya. Jadi tadi saya lihat ada beberapa hal yang menarik, alhamdulillah, dan semoga aktivitas Pak Yos di Kota Padang ini berguna untuk meningkatkan kualitas angkutan umum lah. Saya lebih ini ke angkutan umum lah, artinya lebih baik. Terima kasih. Alhamdulillah webinar hari ini telah terlaksana dengan lancar. Saya maaf Pak Yos jika ada kekurangan karena gercep persiapannya. Alhamdulillah lancar. Oke. Saya tutup webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Yusuf. Kalau di kita bisa nggak kayak seperti di Kuala Lumpur, Pak. Jadi saya terkejut juga kemarin, Pak. Ketika saya masih ngambil S3 di sana tuh tiba-tiba ada masih tutup aja ya. Terima kasih untuk semua.